Shalom Jemaat Tuhan terkasih, senang sekali saya Andi Duha dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Kekristenan bukan hanya religi, namun relasi yang dibangun dalam doa. Kami mengundang jemaat GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali hari Rabu 18 Januari 2023. Ibadah BSM Battle Senior Ministry pada minggu ini sudah aktif kembali. Ibadah diadakan pada hari Kamis 12 Januari 2023 pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada minggu ini, ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens juga ditiadakan dan akan digabung dalam ibadah umum pada hari Minggu. Salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memperkenalkan firman Tuhan bagi anak-anak. Maka kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite pukul 10 pagi di gereja lantai 1 atau melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya GBI Battle Kelapa Gading Minggu 15 Januari 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Christopher Santoso dengan tema Cari Dahulu Kerajaan Allah. Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru. Kalau kita ada sekarang ini, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka pada bulan Januari dari minggu pertama hingga minggu kelima, kita memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk memberikan persembahan buah sulung, yaitu rasa syukur kita karena pimpinan Tuhan sepanjang tahun yang lampau, dan kita bisa memberikan persembahan di dalam amplop atau transfer kepada rekening gereja. Jumlahnya terserah saudara sesuai dengan rasa syukurmu kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan menjanjikan bagi orang yang memberi dengan tulus, berkat Allah melimpah dalam kehidupan. Itu sebabnya mari sepanjang bulan Januari ini kita memberikan persembahan buah sulung untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Yang diadakan pada Kamis 12 Januari jam 7.30 malam. Diadakan secara online melalui YouTube channel GBI Battle. Dengan renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hidup berbuah, buah pertobatan. Demikian Battle News pekan ini, selamat beraktivitas dan senantiasa menjaga kesehatan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama ambil beberapa waktu ke depan untuk merenungkan kembali setiap kebaikan Tuhan di hidup kita. Mari kita mau sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama ucapkan syukur kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
your mighty love. 'Cause He's our comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, Lord. Forever I'll stand. 'Cause nothing compares to the promise I have in you. Mari hari ini kita mau sama-sama nyatakan, My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. 'Cause all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Jesus, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau Tuhan, sumber kuat kami Tuhan. Kaulah kota benteng perlindungan kami Tuhan. Bersamamu kami gak akan goyah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan memberikan seluruh jiwa kami, seluruh hati kami Tuhan, untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau ada Tuhan di antara setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Kau hadir di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan, jamahlah hati kami Tuhan, lawatlah setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima Engkau hari ini Tuhan. Hari ini setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan, boleh kita mau sama-sama sorakan. Amin. Boleh beri pujian buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini masih semangat untuk memuji Tuhan kita? Haleluya. Boleh kita mau berikan dulu salam ke kanan kiri, depan belakang kita. Boleh kita bilang Tuhan Yesus baik. Apa kabar saudara-saudara? Yes. Hari ini mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebab Dia Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebab hari ini hari apa? Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Cuma Tuhan yang bersuka cita, mari kita sama-sama nyanyikan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebab hari ini, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kau tangan kami terangkat. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Cepat saja katakan. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Mari kita nyanyikan lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Woo! Hari ini kami akan menyatakan kekaguman kami kepadamu Tuhan. Yes. Ku kagum 1000 rasa hadir
memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, hadir-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirat-Mu, sama-sama sorakan, seribu rasa. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Yes Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Bapa yang setia Tuhan di hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama nyatakan bahwa Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Sebab Kaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang sempurna buat hidup kami Tuhan. Yes Jesus.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Bijaksana. Dalam Lukas 16 ayat 1-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Saudara sekalian, dalam menjelaskan kebenaran rohani yang mendalam, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan, supaya dengan sederhana dia bisa menjelaskan kebenaran itu kepada semua lapisan masyarakat. Nah, dalam sebuah perumpamaan tidak semua seluk-beluk cerita di kisah itu dapat dijelaskan arti rohaninya. Karena pada umumnya satu perumpamaan terbatas hanya membahas satu inti saja. Misalnya, dalam Lukas 18 Tuhan memberikan perumpamaan tentang janda yang bertubi-tubi minta perkaranya dibela oleh hakim yang tidak takut akan Tuhan. Sampai akhirnya hakim yang lalim ini bilang, ya udahlah daripada merepotkan saya tolong kamu. Nah, yang ingin diajarkan adalah kalau kita meminta di dalam doa, maka harus tekun. Jangan jemu-jemu. Tetapi tentu saja perumpamaan itu tidak bisa membuat kita berpikir bahwa Allah itu adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Jadi ada satu inti kebenaran yang mau ditekankan, tapi hal-hal yang lain tidak bisa ditarik kepada hal-hal yang berbeda tentunya. Nah, dengan demikian kita punya kerangka untuk memahami tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Nah, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Alkitab mengisahkan ada orang kaya yang meminta pertanggungan jawab dari bendaharanya. Di sini kita perlu belajar bahwa kita sebetulnya bukan owner, bukan pemilik. Tapi kita ini hanyalah pengelola atau manajer yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas talenta, waktu, uang, pekerjaan, pelayanan atau hal yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita mengelola harta milik Tuhan itu dengan baik, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak mengelola dengan baik, menyia-nyiakannya, justru akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Nah saudara, rupanya bendahara ini tidak mengelola dengan baik. Dia tidak jujur, maka dia dipecat. Dari sini kita tahu bahwa jelas Tuhan tidak suka kepada ketidakjujuran. Kalau saudara korupsi, kolusi, wah itu tidak menyukakan hati Tuhan. Sebab Tuhan ingin agar kita hidup jujur, takut akan Allah. Karena apapun yang kita lakukan akan membawa kita pada pengadilan daripada Tuhan. Nah, di ayat 8 ada hal yang tampaknya aneh, saudara. Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu. Mungkin kita pikir kenapa orang tidak jujur dipuji. Nah, jangan salah sangka. Jadi dia dipuji bukan karena perbuatan jahatnya,
tapi karena kecerdikannya untuk menolong dirinya sendiri mengatasi masalahnya. Berarti ada contoh yang baik yang dapat dipelajari dari orang jelek ini. Apa saja sih hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari dari bendahara yang tidak jujur ini sehingga dia dipuji oleh tuannya? Ada 3 hal. Yang pertama, dia tahu persahabatan lebih bernilai daripada harta. Saudara-saudara, pada ayat 3-7 ketika dia tahu bahwa dia dipecat oleh tuannya, dia mencari solusi. Dan dia menggunakan akal bulus sebetulnya. Apa yang dia lakukan? Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu dia tanya, kamu pernah utang berapa? 100 tempayan minyak. Oke, ini saya balikin ya, saya anggap lunas. Kamu bikin surat hutang yang lain. 50 di korting 50%. 50 tempayan minyak hutang kamu. Wah, tentu orang itu senang. Orang lain dipanggil, kamu pernah hutang berapa sama bos saya? 100 pikul gandum. Oke, kamu bikin surat hutang baru. 80 pikul. Jadi itu saja yang kamu harus kembalikan. Waduh, terima kasih ya. Kamu sudah baik hati menolong saya. Jadi orang-orang yang berhutang juga yang lain-lain merasa bahwa bendahara ini membela dia. Nah, saudara, dia menolong orang yang susah sehingga dia menjadi sahabat. Sehingga pada waktu dia bermasalah, dia juga berharap dia akan ditolong oleh temannya itu. Strategi ini tentu licik, tidak boleh kita ikuti. Tetapi nilai yang baik yang kita bisa pelajari dari kecerdikannya adalah ini. Kekayaan hidup yang termulia ternyata bukan uang, tapi persahabatan. Karena itu kita harus menjalin persahabatan dengan banyak orang. Satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Satu musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Tetapi kalau kita punya sahabat di mana-mana, maka tentu kita akan berbahagia di dalam kehidupan ini. Saudara, ada 2 hal yang sangat penting untuk kita mengalami kebahagiaan. Pertama, manusia untuk dikasihi, dan kedua, barang atau uang untuk digunakan. Kasihi orang, gunakan barang, kita akan bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengasihi barang dan menggunakan atau memanipulasi orang, maka kita menjadi orang yang tidak akan berbahagia, bahkan dimusuhi banyak orang. Karenanya mari saudara ingat, jangan sekali-kali membuang seorang sahabat yang baik. Sahabatmu atau bahkan sahabat orang tuamu. Karena mungkin saja mereka yang akan dipakai Tuhan menolong saudara pada waktu engkau mengalami kesulitan. Dalam 2 Samuel 17 ayat 27-30, ketika Daud lari dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang memberontak, Daud dan pasukannya tiba di Mahanaim. Lalu Alkitab berkata, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat itu tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Kalau saudara bertanya, siapa itu Sobi, Mahir, Barzilai? Saya sulit untuk menjelaskannya. Tapi mungkin saja mereka adalah kenalan lama daripada Daud. Sehingga ketika Daud dikejar-kejar dalam pengembaraannya di padang pasir, teman-teman lama itu menolong, memberikan makanan. Jadi ingat, persahabatan lebih penting daripada uang yang kita miliki. Kemiskinan yang terbesar bukan dalam hal harta benda, tetapi dalam masalah batin. Ketika kita tidak memiliki relasi, sahabat, orang-orang yang dengannya kita menjalin hubungan baik. Kekayaan hidup yang terbesar bukanlah uang, tapi persahabatan, friendship. Dale Carnegie Foundation pernah menyatakan bahwa 15% keberhasilan seseorang ditentukan oleh faktor kepintaran, IQ. Tapi 85% keberhasilan seseorang ditentukan dari kemampuan kita menjalin relasi atau hubungan dengan orang lain. Karena itu orang yang memiliki relasi atau persahabatan yang luas dengan banyak orang punya potensi lebih besar untuk sukses dibandingkan dengan orang yang semata-mata pintar. Karena itu kita perlu membina hubungan dengan istri atau pasangan kita, dengan anak, dengan teman-teman, dengan orang lain. Itu lebih daripada
sekedar mencari uang saja dalam hidup ini. Itu lebih penting, saudara. Belajarlah hidup rukun dengan orang yang berbeda karakternya. Jangan cari musuh, tapi belajar mengampuni, belajar berdamai, dan jadilah teman dengan banyak orang. Bahkan saya tertarik kepada satu riset yang pernah dilakukan Barna Group tentang orang yang menerima Yesus Kristus melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh gereja. Orang yang percaya Yesus karena mendengar khotbah di kebaktian itu 13%. Percaya Yesus karena ikut atau hadir dalam KKR 5%. Terlibat dalam program pekabaran Injil, akhirnya mereka diselamatkan 5%. Ada orang yang diselamatkan menerima Yesus karena mengalami kesembuhan ilahi dari Tuhan, itu 5%. Ada yang ikut sekolah minggu 4%, ikut retreat bertobat 4%, ada yang bertobat karena kematian keluarga dekat 4%, ada hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka bertobat, itu 16%. Tapi tahukah saudara, persentase tertinggi orang menerima Yesus 44% karena friendship evangelism, penginjilan karena persahabatan. Mereka diajak teman ke gereja, atau diajak anggota keluarganya, atau ada teman-teman kelompok sel yang membuat mereka bertumbuh secara rohani. Rupanya penginjilan lewat persahabatan itu sangat powerful. Karena itu mari kita menjalin relasi yang baik juga dengan saudara-saudara seiman. Kalau jadi orang Kristen jangan aneh-aneh. Ada orang pikir saya harus menjaga kesucian. Tidak mau dekat-dekat dengan orang berdosa. Nanti transfer of spirit. Jadi di mana-mana penyembahan. Kalau potong rambut, bahasa roh, sampai orang bilang ngomong apa-apa. Oh tidak, saya sedang hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang jadi kaget saudara lihat orang aneh model seperti ini. Yesus itu tidak pernah berdosa. Tapi Yesus disebut sahabat orang berdosa. Justru orang-orang berdosa seperti pelacur, pemungut cukai, itu berani berbicara kepada Yesus. Dan mereka kemudian diselamatkan. Karena apa? Yesus tidak merasa diri sangat rohani dan jalan 5 cm di atas lantai misalnya. Menjadi orang yang super rohani. Tapi dia menjangkau orang-orang yang terhilang. Saya percaya persahabatan adalah hal yang harus kita kembangkan dalam kehidupan. Mari kita memiliki lebih banyak teman. Supaya dengan demikian kita juga bisa menjangkau mereka dengan kuasa Injil Yesus. Haleluya. Hal kedua yang dipuji oleh Tuhan dari kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini adalah karena dia membuat persiapan untuk masa depannya. Ketika dia dipecat, dia tidak apatis, dia tidak terima nasib. Tetapi dia mempersiapkan apa yang harus dia lakukan untuk masa depan. Istilahnya sedia payung sebelum hujan. Saya percaya persiapan untuk meraih keberhasilan masa depan adalah hal yang sangat vital. Kalau kita gagal mempersiapkan diri, berarti kita mempersiapkan diri untuk gagal. Karenanya mari kita persiapkan diri kita untuk hari esok. Kalau saudara ingin masuk perguruan tinggi, ingin masuk bekerja, ingin menikah, tentu mesti ada persiapan. Apalagi untuk perkara-perkara kekal. Lebih banyak bekal rohani, persiapan-persiapan yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Ada seorang pemuda pintar sekali waktu kuliah. Sampai dosennya seorang Kristen satu kali bertanya kepada dia. Anak muda, kamu kira-kira punya cita-cita apa? Oh, saya akan menyelesaikan pendidikan saya di kampus ini dengan nilai tertinggi. Bagus. Lalu? Setelah itu saya akan melamar pekerjaan dan saya akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Lalu saya akan punya uang yang banyak dan saya akan mencari seorang wanita untuk saya nikahi. Lalu ya saya akan menikahi pacar saya. Lalu kami akan memiliki beberapa orang anak. Lalu ya saya akan sekolahkan anak-anak saya di sekolah-sekolah unggulan sampai mereka menjadi orang berhasil. Lalu saya akan menjadi tua, pensiun, dan bisa menikmati masa tua dengan bahagia. Lalu, ya kalau udah tua ya mati. Lalu, anak muda ini menjadi bingung. Lalu apa? Ya, lalu kalau kamu mati, kamu sudah siap belum? Masuk surga atau masuk neraka? Nah, itu yang saya belum tahu, kata anak muda ini. Dan dosennya berkata, kamu kelihatannya pintar untuk semua hal.
Tapi ternyata kamu bodoh karena kamu tidak mempersiapkan diri untuk perkara kekal. Belajarlah untuk memiliki waktu, membuat persiapan-persiapan yang berharga untuk kekekalan. Dan yang paling penting, percaya kepada Yesus supaya dosa kita diampuni dan kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, saya percaya kita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Baik untuk kehidupan kini dan di sini, tapi terutama untuk kehidupan abadi selama-lamanya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan selamat. Tapi kita juga harus melayani Tuhan dengan tulus setelah kita percaya, agar kita mendapatkan pahala, upah dari sorga. Nah, untuk itulah kita bisa menggunakan harta duniawi ini untuk perkara yang kekal. Karena ayat 9 tadi berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bukan berarti kalau kita nyumbang kita masuk sorga. Tidak begitu, saudara. Kita masuk sorga karena iman kepada Yesus. Tetapi ketika kita melayani, membantu orang lain, menolong sesama dengan hati tulus, kita akan mendapatkan pahala dari sorga. Jadi uang yang kita miliki itu fana. Kita tidak akan bawa kalau kita mati. Tetapi uang yang kita miliki atau mamon yang tidak jujur itu, kata Alkitab, kita tabur untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebetulnya kita telah menyimpan harta di sorga. Karena Matius 6 ayat 19-21 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, di dunia orang kaya kelihatannya bisa berjasa kepada orang miskin karena dia memberikan bantuan. Tapi dari sudut pandang sorga, sebetulnya orang miskin itulah yang berjasa kepada orang kaya. Sebab kalau tidak ada orang miskin yang harus dibantu, bagaimana orang kaya bisa memberikan bantuan? Yang kalau dia beri bantuan dengan tulus, dia sebetulnya sedang menyimpan harta di sorga. Nah, saya ingat satu kali ada seorang mimpi, saudara, mimpi mati. Lalu dia diajak malaikat ke sorga. Tapi kemudian dia lihat, wah banyak sekali rumah bagus-bagus gede-gede di sorga. Namun dia diajak ke sebuah rumah gubuk di sorga itu. Maka dia protes sama malaikat, malaikat, kok saya dibawa ke rumah gubuk, bukan rumah gede. Lalu kata malaikat dalam mimpinya ya, ini orang-orang yang dapat rumah gede sebetulnya peralatannya, perabotnya dikirim dari dunia melalui sumbangan, persembahan yang mereka lakukan dengan tulus kepada orang yang memerlukannya. Lah kamu pelitnya luar biasa, pengen rumah bagus, bahan bakunya dari mana? Udah terima rumah gubuk ini. Waduh, orang ini protes, teriak-teriak sama malaikat, lalu dia jatuh, saudara-saudara. Ternyata bukan jatuh dari sorga, jatuh dari ranjangnya. Sejak itu dia sadar, waduh, saya rupanya ditegur Tuhan karena terlalu egois. Dan mulai itu dia mulai belajar banyak menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mengajarkan bahwa kita masuk sorga karena amal banyak memberi kepada orang. Sorga itu gratis karena percaya kepada Yesus. Tapi ingat, setelah kita diselamatkan, kita juga terus harus menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, buatlah persiapan untuk masa depan. Engkau mau bekerja, engkau mau masuk perguruan tinggi, engkau mau menikah, tentu harus ada persiapan yang matang. Begitu juga kalau kita mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, buat persiapan yang baik. Dan hal ketiga, kecerdikan yang dipuji oleh Tuhan dari hamba yang tidak jujur ini adalah karena dia optimis bisa memulai hidup yang baru. Dia yakin bahwa walaupun dia dipecat, dia gagal, dia bisa berusaha lagi. Dia yakin bahwa dia punya kesempatan untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Sayangnya ada banyak orang ketika mengalami kegagalan dalam usaha atau putus cinta atau gagal dalam kuliah. Dia putus asa, dia hilang harapan, rasanya udah malas hidup. Padahal untuk mencapai keberhasilan tentu ada kegagalan-kegagalan yang kita harus lampaui. Dan kalau kita bertekun ulet, hal yang tampaknya buruk hari ini bisa menjadi jalan untuk kita memperoleh berkat yang luar biasa di hari yang akan datang. Saya ingat ketika Amerika sekian puluh tahun yang lalu
mengalami Great Depression, resesi ekonomi yang hebat. Ada orang yang dikeluarkan dari perusahaannya karena memang perusahaannya kolaps. Dan orang itu sangat kecewa karena dia sudah kerja puluhan tahun dan dia rasa dia kerja dengan baik. Ada orang yang cuma bisa cari muka, ternyata tidak diberhentikan dari pekerjaan itu. Tetapi saudara, setelah sekian waktu dia menganggur di rumah, dia pikir, wah saya harus cari kerjaan. Kalau tidak, saya bisa mati kelaparan. Dan dia mulai berpikir, kalau cari kerja ke orang susah, udahlah saya bikin pekerjaan aja, home industry. Ya, dia bikin bedak, dia bikin sabun. Lama-lama pekerjaannya makin berkembang dan pakai merek dagang Johnson & Johnson yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Satu kali wartawan ada yang tanya kepada dia, apa yang kamu akan lakukan kepada bos yang dulu pernah memecat kamu? Dia bilang, dulu saya pernah marah sekali kepada dia. Tapi sekarang saya justru bersyukur kalau saya ketemu bos saya akan peluk dia. Saya akan bilang, terima kasih bos untuk kamu pernah memecat saya. Kalau saya tidak pernah dipecat, ya saya tetap jadi pegawai kamu. Tetapi karena saya dipecat, saya jadi konglomerat yang hebat di dunia ini. Saudara, itulah orang yang ulet, pantang menyerah. Karena dia yakin di balik semua kesulitan, ada kemenangan, ada kehidupan yang baru dan baik yang dia bisa dapatkan. Saya percaya para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tapi para juara hanyalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Walaupun pernah jatuh, tapi mereka bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bisa knockdown, tapi tidak akan pernah knockout, karena Tuhan yang akan menopang tangannya. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami kesulitan, percayalah Allah beserta dengan saudara dalam kondisi apapun. Dan jangan berpikir negatif, tapi maju dengan iman bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, menurut para pakar, kumbang tidak bisa terbang karena sayapnya tipis dibandingkan dengan badannya yang berat. Jadi menurut para ahli, kalau lalat bisa terbang, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu nggak, kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa dia bisa terbang? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia tidak peduli pendapat para pakar. Yang dia tahu Tuhan memberi dia sayap. Dan gunanya sayap adalah untuk terbang. Karena itu jangan dengar komentar pakar yang negatif. Orang-orang yang hanya membuat batin saudara menjadi tertekan. Dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membangkitkan iman dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kemampuan manusia. Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi semuanya. Bersama Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Saudaraku, karena itu apapun kesulitan yang engkau alami, hiduplah bijaksana. Kalau saudara menekankan persahabatan lebih daripada uang, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Yang kedua, kalau saudara membuat persiapan untuk masa depan, engkau adalah orang yang bijaksana. Dan kalau engkau bangkit kembali, walaupun engkau pernah mengalami kegagalan, engkau yakin engkau bisa memulai hidup yang baru, yang berhasil, yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau adalah orang yang bijaksana dan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang baik dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih anak-anakmu yang mengalami tantangan, kesulitan dalam hidup. Biar kami percaya Tuhan bisa menolong kami. Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Itu sebabnya ketika kami mempunyai kesempatan, kami ingin menjalin relasi yang baik dengan banyak orang. Menabur hal-hal yang baik. Karena apa yang kami tabur, itu yang akan kami tuai. Jadikan kami orang bijaksana ya Tuhan. Supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa. Di siang hari ini kami bersyafaat bagi jemaat-Mu yang masih mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus. Ada mujizat kesembuhan yang terjadi siang hari ini. Kami iman dan kami profetikan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan.
Ada jemaatmu yang mengalami kesulitan finansial. Dalam nama Yesus, siang hari ini mendapatkan jawaban. Dan siang hari ini memperoleh iman yang baru. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang Jehovah Jireh, Allah yang menyiapkan. Kami diajar untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat itu bermanfaat. Bisa menjadi kitab yang terbuka. Bisa menjadi tuntunan bagi setiap orang bahwa setiap anak Tuhan diberkati oleh Engkau. Cakap mengelola berkat sehingga kami tidak diperbudak. Hari demi hari sukacita kami tetap dalam Engkau. Dan kami percaya ini adalah maksud rencana Tuhan yang indah atas penjangkauan setiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Setiap kami menjadi murid-murid Tuhan. Menjadi kitab yang terbuka. Menjadi terang dan garam di sekitar lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa bersyafaat untuk negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua. Tuhan lawat, Tuhan jaga, Tuhan pelihara sehingga di Indonesia ada keamanan, di Indonesia ada damai sejahtera, ada shalom yang turun sehingga segala kuasa, segala perkataan, segala teknik politik orang-orang yang menghancurkan dipatahkan dalam nama Yesus. Kami percaya, kami taruh Indonesia dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan memimpin Presiden kami Pak Jokowi sampai dengan jajaran yang terendah. Sehingga mereka mengatur negara ini dengan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Di Indonesia menghasilkan banyak bahan-bahan tambang yang bermanfaat. Sehingga Indonesia luput daripada krisis yang menghantui di negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini bersyafaat untuk para gembala kami, Pak Yulius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suito. Di mana ketika hamba-Mu tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu ini boleh menuntun kami mengerti kebenaran firman, melakukan kebenaran firman, dan diutus untuk menjangkau banyak jiwa. Sehingga banyak-banyak jiwa itu yang di Indonesia ini Tuhan boleh dimuridkan, boleh diutus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka tercatat sebagai warga negara kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Engkau memberkati setiap kami. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai siang hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sebab Kau besar.